cawapresnya nama kan banyak, saya 10. Kalau boleh saya sebut yang ada di media, Pak Mahfud sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan, Pak AHY, Pak Prabowo, Pak Erlangga, ya kan. Nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Kalau bisa saya sebut beberapa nama itu dari semuanya, tentu saja mempunyai kelebihan-kelebihan yang nantinya akan dipertimbangkan, dan kemudian apakah itu bisa bekerja sama dengan calon presiden dari PDI Perjuangan sesuai dengan visi misi, cita-cita dan lain sebagainya. Jadi nama tetap akan kami tentukan, tapi belum hari ini masih menimbang nama yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat semua, masih rame ya soal impeachment, usulan impeachment karena Presiden Jokowi sudah cawe-cawe di 3 hal. Cawe-cawe untuk menjegal Anies Baswedan, cawe-cawe untuk mencopet Partai Demokrat, cawe-cawe untuk menentukan arah koalisi parpol dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden. Dan semua cawe-cawe itu disertai dengan gerakan-gerakan tertentu. Dalam kasus misalnya menentukan arah koalisi, ketum parpol yang tidak sepakat, tidak setuju, digeser. Cawe-cawe Muldoko terlihat dari tidak ditegurnya Muldoko ketika melakukan ini. Bahkan Denny mengatakan ngakak, intinya kok bisa keputusan Menteri Hukum dan HAM kemudian di-challenge oleh teman satu kabinetnya, yaitu Kepala KSP. Berikutnya adalah cawe-cawe penjegalan Anies Baswedan. Itu jelas dalam percakapan dengan seorang mantan wakil presiden. Oke, itu yang dikatakan Denny, tapi kita selesaikan dulu soal lain yang juga sama pentingnya, yaitu soal AHY dipinang-pinang, ditimbang-timbang, ditimbang-timbang oleh Ganjar Pranowo untuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo oleh tadi. Ada videonya ya tadi ya, Puan Maharani. Oke, dan ini jawaban AHY dan Demokrat jelas mengatakan bahwa calon presiden mereka adalah Anies Baswedan. Pertanyaannya lagi-lagi adalah bagaimana seandainya tiba-tiba Anies Baswedan tidak memilih AHY. Jadi pertanyaannya, apakah tetap ataukah menunggu kepastian sesungguhnya? Coba kita sedikit bacakan, karena antara tetap bersama Anies sampai kapanpun ya dalam konstelasi pencapresan ini, atau tetap bersama Anies sepanjang kemudian menunjuk AHY sebagai calon wakil presiden. Itu 2 hal yang pastinya berbeda. Coba kita lihat. Demokrat respon AHY jadi cawapres Ganjar, masih setia bersama Anies. Jakarta, CNN Indonesia, Partai Demokrat merespon nama ketum AHY masuk radar PDIP jadi cawapres Ganjar. Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan partainya masih setia mendukung Anies di Pilpres 2024. Sejauh ini Partai Demokrat dan PDIP berada di poros yang berbeda. PDIP telah mendeklarasikan Ganjar, di sisi lain Demokrat tergabung ke dalam koalisi Perubahan untuk Persatuan bersama Nasdem dan PKS. Rasanya Partai Demokrat masih setia dan komitmen dengan koalisi Perubahan untuk Persatuan. Rasanya ya. Tetap bersama Mas Anies Baswedan sebagai baca presnya KPP hingga saat ini, kata Syahrial ketika dihubungi. Syahrial pun menganggap pernyataan Ketua DPP PDIP Puan sebagai sebuah kejutan dan kabar baik. Ia menilai Puan juga sudah mempertimbangkan matang-matang sebelum menyampaikan demikian ke publik. Syahrial bahkan merasa selama ini elit PDIP tidak pernah membuat pernyataan yang positif baik soal AHY maupun partainya. Setidaknya ada semangat perubahan yang disampaikan Mbak Puan di internal PDIP.
Karena bukan rahasia lagi, rasanya jarang sekali publik mendengar atau mendapat respons baik dari tokoh PDIP terkait Ketum AHY, ujarnya. Sebelumnya Puan mengungkap sejumlah sosok potensial yang berpotensi mendampingi Ganjar sebagai cawapres. Nama-nama yang disebutkan antara lain Mahfud MD, Sandiaga Uno, Erick Thohir, Ridwan Kamil dan juga AHY. Dan juga rupanya Basuki Hadi Mulyono digadang-gadang juga. Puan menilai di antara nama-nama yang disebutkannya itu memiliki kelebihan masing-masing. Ia pun mengaku PDIP masih mempertimbangkan di antara beberapa nama itu siapa yang paling tepat untuk mendampingi Ganjar. Dan kita tahu bahwa Demokrat pernah menyampaikan evaluasi ya. Jadi Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengaku mengevaluasi sikap sebagian pengusung Anies yang masih dalam posisi wait and see. Sekarang yang sebagian masih pada posisi wait and see itu antara lain yang menjadi hasil evaluasi kami, kata Kamhar. Kamhar menilai mesin politik kubu Anies akan menjadi lebih optimal jika sudah mengumumkan sosok cawapresnya. Ia mengklaim seluruh pihak mengusung Anies mulai dari parpol, relawan dan simpatis akan bergerak secara all out. Setelah diumumkan mesin politik partai pengusung, relawan dan simpatisan akan lebih optimal menjalankan aktivitas pemenangan, ujar dia. Oleh karena itu Kamhar pun menilai cawapres Anies harus segera diumumkan guna mendongkrak elektabilitas Anies yang selama ini selalu di bawah Prabowo dan Ganjar. Ia optimis pengumuman cawapres Anies akan membawa dampak politik yang besar. Kamhar pun menyinggung poin keempat piagam kerjasama KPP ya. Poin keempat itu menyebut dalam waktu tak terlalu lama sosok cawapres akan diumumkan. Sejauh ini Anies telah dideklarasikan sebagai bakal capres dari KPP. Namun hingga kini sosok cawapres yang mendampingi belum kunjung dideklarasikan. Teranyar KPP mengklaim cawapres Anies sudah mengkerucut satu nama. Mantan Gubernur DKI Jakarta juga disebut sudah memberitahukannya ke elit parpol pengusungnya. Ya, apakah satu nama itu AHY sehingga mereka mendesak-desak cepat diumumkan? Ataukah satu nama itu bukan AHY sehingga mereka pun minta mendesak cepat diumumkan dan punya alasan untuk keluar dari koalisi? Ini tantangan tentunya ya bagi AHY. Apakah masih setia atau tidak kepada Anies dan KPP? Karena kalau yang diperjuangkan adalah jabatan politik bagi AHY, ya saya ingin mengatakan ya itulah politik. No freelance, tidak ada makan siang yang gratis. Makin menunjukkan bahwa tidak mungkin rasanya Demokrat mau mati-matian untuk membela Anies Baswedan kalau tidak punya insentif bagi Demokrat. Insentif terbesar bagi Demokrat adalah menjadikan AHY sebagai calon wakil presiden. Karena itu kita cek lagi ya polling yang kita adakan soal sikap Demokrat yang mengevaluasi ini. Apakah itu sikap yang didukung atau sikap yang sebenarnya tidak didukung. Ada 60.000 ya voters atau voting atau suara dengan pertanyaan ini ketat ya. Apakah Anda dukung tuntutan Demokrat agar cawapres Anies segera diumumkan Juni ini? Kalau tidak akan evaluasi dukungan terhadap Anies. Dukung Demokrat itu 58%, tidak dukung Demokrat 42%. Jadi mayoritas Demokrat tetap yang mendukung, tetapi beda tipis Betty ya. Untuk pertama kalinya Betty di polling RH Channel ini ya agak seimbang. Yang tidak seimbang adalah soal apakah Anda mendukung usul Denny agar DPR menggunakan hak angket dalam rangka pemakzulan Jokowi. Ternyata sudah 34.000 yang voting. Dari 34.000 ini mendukung Denny 94%, tidak mendukung Denny 6%. Itu saja Sobat Era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.